现，放印信里是老夫。这半年我是怎么过的吗？半年了。什么？慧智明镜，心事安宁，驱邪附魅，护身。你给我盘着！谁的地盘？蠢货！你们别忘了，都这些碍眼的爬虫吧，虔诚的萧氏子孙。没是这件事。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tonghua termantap di channel ini, yaitu Choi Chan-hun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Chinan itu bakal bertarung melawan Chonglo buat membalaskan dendam teman-temannya yang dihabisi. Wow, apakah salah satu teman Chinan itu meninggoy, membuat China kita murka guys. So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita menyaksikan teman-teman Chinan satu persatu melewati ujian hati dari Lord Nether. Mereka bekerja sama juga buat menghadapi si Chonglo, karena dia sangat kuat guys. Chonglo kesal, ada banyak sekali pengganggu yang menghalangi. Gak ada cara lain, alhasil dia pun menghadapi mereka semua. Tapi hal tidak disangka terjadi di mana ternyata hasilnya Chonglo lebih mendominasi, menghajar teman-temannya Chinan, dan muncullah Xiao Zhe beserta Si Yu, dua orang murid jenius yang menghadangnya guys. Apakah Chinan kita akan muncul tepat waktu? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Menyaksikan pertarungan mereka membuat salah satu tetua kesal guys, karena Chonglo itu terus dikepung oleh banyak orang. Sampai-sampai salah satu tuan istana menghampiri mereka secara langsung. Namun dia tuh nggak diizinkan masuk oleh para tetua lainnya yang berada di sana. Penguasa istana mengingat waktu itu Ciampilan pernah bertekad ingin melaksanakan tugas darinya, sampai-sampai dia rela mengorbankan diri. Padahal waktu itu dia sendiri sudah menasihati guys, tugas ini tuh berbahaya. Ciampilan bertekad tetap ingin menjalankannya. Oleh karena itu dia memberikan sebuah jimat segel. Kita berpindah ke sisinya Ciampilan. Ternyata dia sudah menerobos sampai ke tempat jantung Raja Iblis. Di sini dia mengingat kalau waktu itu penguasa istana memberikannya sebuah jimat segel yang memiliki fungsi untuk memperkuat segel dari si Raja Iblis guys. Alhasil dia pun mengeluarkannya dan ingin memperkuat segel Raja Iblis dengan jimat itu. 方法出现，放印信里是老。 Kita berpindah keluar tepatnya depan jembatan. Ternyata kakaknya Fei Peng yaitu Chonglo berhasil mengalahkan semua teman-temannya Chinan. Kuat banget dia. Karena tidak ingin buang waktu, dia pun segera melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jembatan, tiba-tiba Qing Shi muncul dan menyerangnya guys. Tidak ingin membiarkannya lewat. Chonglo menyadarinya dan berhasil menghindar. Qing Shi mulai merasa pusing gara-gara formasi yang terdapat di jembatan itu. Chonglo tertawa keras guys. Qing Shi ini kelihatan sudah kehabisan tenaga nih, tapi masih memaksakan diri untuk melawannya, hanya ada kekalahan. Dia menteleportasikan Qing Shi keluar dari jembatan dan pengen menjatuhkannya ke laut. Tapi tiba-tiba duar. Muncullah Chinan dari bawah laut menyelamatkan Qing Shi. Dia membantu pelindung supaya Qing Shi tidak terkena formasi dari jembatan itu. Tetua Shah Huang kaget. Baru sekarang Chinan kelihatan guys, menghilang dia dari tadi. Putri Miao dan lainnya pun akhirnya bisa merasa senang, karena rasa khawatir mereka kepada Chinan pun terbalaskan. Chinan membawa tubuhnya Qing Shi ke tempatnya aman dan melihat teman-temannya sudah dihajar habisan oleh Chonglo. Membuat dia emosi guys. Chonglo tertawa keras pula ya kan, sudah menunggu Chinan dari tadi. Alhasil dia pun mengeluarkan pedangnya dan melesat maju ingin menghabisi sang musuh. Chonglo pun melakukan hal yang sama, melesat maju buat menyerang ke arah Chinan sehingga duar.
Terciptalah pertarungan sengit di antara mereka. 这半年我是怎么过的吗？半年了。 Namun ternyata setelah pertarungan itu berakhir, diam-diam Chonglo berlatih keras. Dia meniru tekniknya Qinnan guys. Jadi sekarang dia pun mendapatkan teknik sayap tiruan. Di sini dia mengurung Qinnan dengan tekniknya supaya tidak bisa bergerak. Tapi kita tahu Lord kita tidak selama itu. Kurungan jelek berhasil dihancurkan. Di satu sisi, Qinnan sedikit terganggu dengan formasi jembatan yang terus membuat kepalanya pusing. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Chonglo melesat maju lagi. Tiba-tiba di sekitarnya Qinnan, muncullah sebuah formasi yang kuat terpancar ke langit. Ternyata itu adalah perbuatannya Koma guys. Dengan kekuatan terakhir, dia membutuhkan pelindung untuk Qinnan supaya bisa bertahan dari formasi jembatan ini. 会是明镜，心是安宁，驱邪复媚，护身。 Formasi pelindung selesai, tubuh Koma pun merasa lemas dan akhirnya dia jatuh pingsan. Tujuan dia melakukan ini karena dia mengingat Qinnan adalah teman pertamanya. Alhasil dengan ini, Qinnan pun gak bakal terganggu lagi. Dia kembali melanjutkan penyerangan kepada Chonglo. Terciptalah pertarungan sengit di antara mereka. Keduanya saling menyerang dan tidak mau menyerah. Tapi secara tiba-tiba Putri Miao ikut menyerang si Chonglo guys. Itu berhasil membuatnya terluka cukup parah. Tidak melewatkan kesempatan, Qinnan melesat dengan tinju petir, menghajar habis-habisan si Chonglo. Meninjunya bertubi-tubi sampai membuat dia tidak berdaya dan terluka sangat parah. Chonglo semakin terheran-heran nih. Padahal kalau berdasarkan rana ya, rana dia tuh lebih rendah guys, maksudnya rananya Qinnan. Tapi kok malah dia yang selalu mendapatkan teknik-teknik kuat dan langka pula. Tidak mau kasih ampun, kali ini Qinnan menangkap tubuhnya Chonglo lagi. Dia tinju dengan keras untuk membalaskan dendam dari teman-temannya guys. Namun tiba-tiba Chonglo kembali berteleportasi ke depan jembatan. Walaupun sudah terluka parah nih, dia masih bisa tertawa keras di sini. Karena anggapannya ini adalah wilayah kekuasaan dia guys. Buset. Tanpa basa-basi dia mencoba membuka segel Raja Iblis dan ingin membangkitkannya. Kalau kalian lupa, Chonglo adalah keturunan langsung dari Raja Iblis. Makanya gak heran dia bisa menggunakan kekuatan iblis itu. 给我盘着，谁的地盘？蠢货！你们别忘了。 Qinnan tidak membiarkannya mencoba menyerang, tapi sayang usahanya sia-sia karena terdapat sebuah pelindung kuat di sekitarnya Chonglo. Jampilan berada di dekat jantung sang Raja Iblis. Dia sadar guys akan perubahannya ini. Jantung Raja Iblis mengeluarkan sebuah energi yang kuat dan masuk ke dalam tubuhnya, membuat dia sangat panik. Sementara penguasa Gunung Wentao, dia menyaksikan hal itu pun tertawa keras karena akhirnya Chonglo berhasil sampai ke sana guys. Kita pindah lagi ke tempatnya Chonglo. Dia memanggil Raja Iblis, menegaskan kalau dirinya lah sang garis keturunan asli. Meminta tolong kepada Raja Iblis untuk menyingkirkan Qinnan bersama dengan teman-temannya. Setelah mendengar kalau Chonglo adalah keturunannya, Raja Iblis langsung menangkapnya guys dan menyerap tubuhnya ke dalam segel. Secara tiba-tiba gempa besar pun terjadi dan muncullah energi yang begitu kuat terpancar dari segel itu hingga membuat Qinnan dan Putri Miao terhempas. Dan tidak lama dari itu tuar. Segel tersebut hancur, muncullah sosok Raja Iblis yang sekarang merasuki tubuhnya Jampilan. Mimin kira dia rasukin tubuh Chonglo guys. Ternyata Jampilan. Tubuh Jampilan dijadikan sebagai wadah. Para tetua auto panik. Tapi ternyata Jampilan masih memiliki sedikit kesadaran. Dia segera menyuruh Qinnan beserta Putri Miao agar habisi dirinya di tempat. 没时间解释了。
这样必然 Tapi si Raja Iblis terus mengambil alih kesadarannya, membuat campilannya aslinya pun akhirnya tertidur. Raja Iblis mulai tertarik kepada tubuhnya Chinan juga. Soalnya dia bisa merasakan tubuh Chinan bukanlah tubuh manusia biasa. Alhasil dia pun mulai menyerang dengan kekuatannya guys. Putri Miao tentu tidak tinggal diam begitu saja, menyatukan kekuatan dan membentuk pelindung besar. Tapi kekuatan dari si Raja Iblis terlalu kuat dan berhasil menghancurkan pelindung mereka. Putri Miao melesat lagi untuk bertarung satu lawan satu dengan Raja Iblis. Terciptalah pertarungan sengit di antara mereka. Wah, bisa gawat ini ya guys kalau Chinan kita tidak bisa mengalahkan sang Raja Iblis. Karena pasti Raja Iblis itu bakal keluar dari Laut Nether dan ujung-ujungnya menghancurkan dunia ini. Kacau, kacau. So, jangan kemana-mana dulu dong, coba deh. Kita lihat di bagian spoiler untuk part 1.12 yang akan dislagi nanti. Hehe. Jadi singkatnya kita bakal melihat Chinan kesulitan menghadapi Raja Iblis. Tapi dia juga nggak kehabisan akal. Akhirnya dia meminta bantuan dari sang senior wanita yang ada di dalam tubuhnya dengan tujuan supaya menerobos. Muncullah kesesaran guntur di sana guys. Para tuan istana menyaksikannya bergegas menyusul ke Laut Nether. Tapi salah satu tetua memastikan agar tenang. Ada sebuah penghalang supaya Raja Iblis nggak bisa keluar. Ternyata Chinan berniat menggunakan kesesaran guntur untuk mengalahkan Raja Iblis. Kira-kira apakah cara itu berhasil ataukah tidak? So, kita tunggu lagi di part 1.12 Cheshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa guys. Pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.